Jadi waktu di Pittsburgh, waktu sekolah masak itu yang dari pagi sampai sore sekolah masak, sore sampai malam kerja di restoran. Jadi pelayan, ya jadi pelayan. Sekolah ngebelagak pelayan, cakep banget pelayan. Waiter. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tiba-tiba gitu, dari saya dikritik, tamu saya laki semua, kemudian serius semua. Bulan-bulan ini saya rezeki banget gitu, ya. Wanita-wanita cantik, keren-keren mulai berdatangan. Mulai dari Marcella Zalianti, Alia Rohali, dan kemudian sekarang saya ada tamu lagi, ya. Kemarin ada guru grooming, ada Mary Riana. Wes, this is the one and only. Dan orang tidak banyak kalau saya punya apa ya, hubungan yang sangat istimewa dengan chef, the hot chef. Farah Queen. Hai Om. Jadi ilfil langsung. Jadi Farah ini asli Palembang juga. Aku pikir, ini Queen namanya, ya kan, lama di Amerika. Jadi pernah jadi dutanya atau ambassador dari airport di New Zealand. Sangat luar negeri lah. Ini orang Palembang juga. Jadi you know the story, ya. Pada suatu hari bapaknya Farah namanya Om Fauzan. Kami ketemu di kawinan. Dia ngomong dengan aku, "Mi, sini dulu kau. Ponan kau tuh jago masak. Nak balik ke Palembang." Jadi artinya tuh dia punya anak tuh. Jadi kalau orang Palembang tuh ponan kau. Jadi maksudnya tuh ini ponakan saya karena anak bapaknya adalah teman saya, kakak saya. Dulu pejabat di Bengkulu, ya? Iya, pejabat di Bengkulu. Nak balik ke Palembang, ke Indonesia. Tolong kau pikirkan gitu. Dia jago masak. Belaga terus dia cakep. Jadi bertemulah. The rest of the story kamu lagi cerita. Iya, jadi bisa dibilang makanya saya panggil Om ya. Saya panggil Om karena benar-benar saya anggap udah seperti Om, udah keluarga sana. Benar-benar Om Helmi ini yang berjasa dengan waktu saya mulai karir di Indonesia. Memang dari dulu saya tuh udah punya mimpi, pengen punya show di Indonesia. Nah, cuman caranya gimana kan nggak tahu. Terus begitu disebutin nama Om Helmi Yahya, langsung Om Helmi Yahya yang saya uber gitu. Yang Om, ayo ketemu, saya mau nunjukin sesuatu, ayo Om. Dan yang pertama kali saya punya kesempatan untuk bisa masuk di TV Indonesia benar-benar dengan jasa Om Helmi Yahya. Ya, dari situ Om Helmi Yahya yang ngebukain pintu dan akhirnya bisa pindah ke Indonesia, bisa punya show. Itu benar-benar Om Helmi Yahya yang buka pintu. Jadi begitu dia ketemu saya bilang, serius? Orang secantik, seseksi ini bisa masak. Aku pikir ini gimmick aja gitu. Gitu ya. Tapi begitu saya baca profilingnya, gila anak ini. Tapi waktu itu ini memang rezekinya Farah. Saya waktu itu lagi bikin reality show, ingat banget, Siti Nurhaliza Cari Bintang Pentin, is it? Iya, Pentin Girls. Siti Nurhaliza Cari Bintang Pentin. Itu adalah sebuah reality show. Ada satu episode, teman-teman di Trans TV itu butuh chef. Tapi mereka nggak mau yang terkenal tapi keren. Oh, gue bilang ada nih ponakan gue gitu. Jadilah Farah jadi bintang tamu di situ. Berapa hari kemudian teman-teman Trans bilang, Mas Helmi, izin ya ponakannya kita bikinin acara. That's ala chef, is it? Yes, ala chef, benar. Iya. Dan sisanya adalah sebuah sejarah. Iya, padahal waktu itu udah sempat balik ke Amerika lagi kan setelah yang kita syuting itu. Yang bener-bener pertama kali itu saya nggak tahu mau ngapain depan kamera. Udah bahasa Indonesianya agak sedikit belepotan, walaupun walaupun tetap paca ngomong Palembang, bahasa Indonesia. Cuman yang namanya udah 12 tahun tinggal di Amerika. Jadi pulang tuh agak sedikit kaku, yang bener-bener like, aduh di depan kamera ngapain ya. Terus pas balik lagi ke Amerika, dikontak sama Trans TV, mereka pengen ketemu lagi. Aduh, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Dan saya terus terang ya, saya banyak, karena saya dulu punya production house dan we have produced more than 200. Kita udah memproduksi lebih dari 200 program. Tapi Farah itu saya puji banget dan saya merasa sangat terhormat. Di seluruh profilingnya dia selalu mengakui bahwa yang mengangkat saya adalah
Helmiaya. Karena ada juga lo yang nggak mau ngaku. No, I always mention your name. Yeah. Itu semua I yang respect you so much. Semua yang tanyain gimana kok bisa tiba-tiba ada di TV sini. Ini dia nih. Saya bilang, oh iya, segitu aja Farah mengakuin. Farah, I have rapid test. Saya punya rapid test. Ya, kamu 2 pertanyaan, Farah tinggal jawab aja. Oke, pertanyaan Farah. Pittsburgh or Phoenix, Arizona? Phoenix. Why? Why? Karena lebih lama tinggal di Phoenix, ujung-ujungnya akhirnya benar-benar Pittsburgh itu tempat sekolah, tapi untuk benar-benar memulai hidup, memulai karir itu bisa dibilang Phoenix. Saya belajar kuliner di Pittsburgh. Iya, di Pittsburgh. Apa nama sekolahnya? Pittsburgh Culinary Institute. Institute. Yes. Ya, cuman waktu itu kan masih yang namanya juga masih zaman sekolah ya. Kayaknya responsibility itu cuman yang hanya belajar dan sebagainya. Nah, kalau di Phoenix itu yang benar-benar pindah ke sana dengan 2 koper, nggak tahu 1 orang pun, keluarga jauh, yang jalan kaki ke tempat kerja. Aduh, pokoknya itu benar-benar masa perjuangan terberat. Luar biasa. Bisa dibilang ya. Jadi orang nggak banyak tahu kalau Farah itu sekolah kulinernya serius loh. Benar. Dan di Phoenix punya restoran ya? Sempat punya restoran. Was it Camus? Ya, Kamu. Camus? Ya. Kamu bacanya? Iya, kamu bacanya. Tulisannya Camus? Yes, Camus tulisannya. Camus? Ah ya, benar. Itu apa sih artinya? Itu nama author, like a French author. Jadi dia kayak penulis. Terus Albert Camus? Yes, that's right, Albert Camus. Kenapa dinamain itu? Karena keluarga dari my ex-husband, mereka French. I think they're big fans. The mereka Queen? suka aja, ya Queen. Okay. Jadi mereka suka aja sama nama itu. Farah masih pakai nama Queen ya? Masih. Oke. Soalnya kan gini, waktu kita divorce itu memang divorce-nya secara mutual. Oke. Nah, terus apa maksudnya mutual? Mutual, kita pisah baik-baik Okay. ya. Kita pisah, nggak ada yang saling ribut, saling apa. Kita benar-benar pisah karena ya udahlah, kita ngerasa kita lebih bahagia aja kalau kita pisah. Iya. Nah, tapi waktu kita pisah itu kan my business, my career, everything tuh udah jalan. Dan orang-orang ngenalnya tuh dengan nama Queen. Iya. Double N. Benar. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun kalau di my paperwork itu tetap Farhana Queen. Nah, cuman sekarang nih lagi mikir nih ya with new husband. Kayaknya harus ganti. Gitu. Harus ganti Queen-nya, tapi ntar orang tahu nggak ya ini yang sama gitu. Lagi krisis ya. Lagi dilema sedikit nih. Tapi asik juga ya. Apa your ex gitu mengizinkan Farah tetap pakai nama Queen? Kita tetap jaga hubungan baik. Until now. Mamanya dia jadi Oma Queen itu udah seperti ibu saya sendiri. Dia bisa dibilang ibu Amerikanya saya lah. Saya tetap manggil dia mom dan kita punya hubungan baik sekali. Kalau saya ke Amerika juga tetap masih ke sana. Iya. Saya dengar Arman, your son sekarang dengan omanya ya. Yes. Oma Queen. Dia SMP kemarin pengen banget cobain sekolah di Amerika. Ya udah saya kasih kan. Nah, sekarang dia udah lulus tuh SMP. Jadi sebetulnya SMA ini dia mulainya di Jakarta lagi. Mulainya akhir bulan depan, cuman mau bawa dia pulang ke Indonesianya ini sekarang yang lagi dilema juga. Karena apalagi corona segala macam. Iya, sebetulnya sih bisa, cuman adalah beberapa hal yang dipertimbangkan gitu untuk bolak-balik ke Amerika sekarang. Ya. Kenapa nggak terlalu suka dengan Pittsburgh? Pittsburgh is good, right? I love Pittsburgh too. Pittsburgh juga. Berapa tahun di Pittsburgh? Saya sempat 5 tahun di Pittsburgh. Ya. Lama dong? Lama. Kalau di Arizona itu 7 tahun kalau di Arizona. 7 tahun? Iya. Lebih lama di situ? Lebih lama. Bertemu jodoh di situ juga? Iya. Oke. Iya. Jadi kalau Pittsburgh itu benar-benar zaman saya waktu, saya masih kecil sekali ya, saya tinggal di situ. Sekolah kulineri pun bayar sendiri waktu itu. Memang zaman perjuangan juga. Tapi saya udah lama juga nggak main lagi ke Pittsburgh. Jadi udah selesai sekolah dan sebagainya, I still have friends, tapi I rarely visit. Sedangkan kalau Arizona itu benar-benar yang sampai sekarang pun tiap ke Amerika pasti saya mampir ke Arizona. Jadi lebih kayak my second home itu bisa dibilang Arizona. Phoenix. Yes. Kamu nggak perhatiin saya pakai apa? Diamondbacks. Oh, it's been so long. Diamondbacks. Sampai nggak ciren sama dia. Nah, tapi Om, kalau sports team, saya tetap suka Steelers. Pittsburgh. Kamu nggak adil. Kota lebih suka Phoenix ya. Saya udah bela-belain. Saya punya 30 baju baseball. Ya di jersey. Iya. Ya gitu. Saya pikir wah ini orang Phoenix nih.
Makanya saya pakai No, Arizona. D-backs is amazing. Phoenix Yeah. Diamondbacks. Iya gitu. Jadi kamu lebih suka Steelers. Steeler dong. Dulu kan sempet Steeler waktu Juara ya? Iya, Iya. sempet dia tanding sama Phoenix waktu itu. Apa Iya, yang apa football? Football ya. Iya, pernah kan waktu itu. So, Mendua. iya. Saya pernah suatu hari menjadi MC-nya Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki juga kan, and the team tinggalnya yang Rich Dad Poor Dad tinggal juga di Phoenix kan? Iya, I'm not sure. Iya, tinggal di okay. Phoenix. Wah, backstage gitu di balai sidang, sombong banget Amerika, you know. Begitu saya tanya, where do you live? Hawaii or Arizona? Phoenix, kata asistennya. You know, I'm the fans of Diamondbacks. You what? Gitu. Habis itu langsung cair. Orang Amerika mah yang penting tahu dari mana, sebut timnya, kelar. Iya. Hari ini saya pakai Diamondbacks dan gagal hari ini. Karena ini orang Amerika palsu lah ini. Ini Plembang udah aslinya. jadi balai Plembang ini. Oke, I love Pittsburgh, I love Phoenix. Kotanya keren banget. Dulu ada tim NBA keren banget namanya Phoenix Suns. Yes. Ya, saya kan lebih kepada NBA itu. Ada Yeah. Charles Barkley and everything. Oke, rapid test kedua. Finance or culinary? Culinary. No, for come on, sure. you're dead. Yes. Jadi dia ini sekolahnya finance pertama. Benar, Iya. benar. Jadi sekolah yang pertama itu kan, tadinya awalnya kenapa bisa nyasar di Amerika kan karena ikut pertukaran pelajar. Oke. Terus Pertukaran kuliah pelajar finance. yang mana ya? Yang IF. Oh iya. Yes. Oke. Terus sekolah finance, kuliah, karena ya benar-benar masa itu belum kepikiran passion or anything like that. Kita cuma mikirnya, oh sekolah yang bagus biar nanti pulang bisa bikin uang yang banyak. Terus juga waktu itu kan dunia kuliner di Indonesia juga belum terlalu ya. Jadi kalau kita udah kuliah jauh di luar negeri pasti ngambilnya kayak bisnis, economy or just you know something finance dan sebagainya. Akhirnya sekolah finance Selesai. Sekolah finance selesai, cuman sampai degree apa? waktu bachelor. Bachelor, Yes. oke. Cuman waktu itu saya waktu punya roommate gitu sering masak, sering bikin kue. Nah disitulah salah satu roommate bilang, you know what Farah, you're such a good baker. Saya punya teman katanya, she's a pastry chef. Itu dia pertama kali dengar kata-kata pastry chef, I was like, what? Ada kerjaan yang bikin kue seharian dibayar? That sounds more fun. Karena saya tuh bener-bener kayak yang happy banget kalau udah di dapur. Iya, kalau di dapur bikin kue, bikin roti tuh jadi kayak nggak kerasa gitu. Nah waktu kita Krismon itu tuh Om, kita Krismon. 98? Iya, 98 ibu bapak udah bilang, you know what? Farah, kalau awak tetap pengen di Amerika, kita ndak pacak nolong, tapi kalau nak balik ke Indonesia, bolehlah kita bantu. Nah, waktu itu kan lagi seneng-senengnya dong tinggal di Amerika. Ngapain pulang ke Indonesia ya, biar di sini aja. Nah, dari situ baru Farah kepikiran, ya udahlah kalau harus bayar untuk sekolah sendiri, hidup sendiri, mau ngambil sekolah yang benar-benar my passion. Jadi ngambil culinary school waktu itu. Iya, itu daftar dewe, bayar dewe, kerja, pokoknya semuanya urusin sendiri, sempet sampai 5 tahun tidak nyingok orang tua. Woi, luar biasa. Tidak ketemu sama orang tua 5 tahun karena orang tua nggak ada duit untuk datang ke Amerika. Kita juga berjuang mati-matian, nggak ada duit untuk pulang ke Indonesia. Jadi itu bisa dibilang masa yang apa ya? Sulit banget ya. Skype belum ada zaman itu, video phone belum ada. That's why, you know, kita kerja keras dan berusaha gimana caranya biar anak kita juga nggak melewati hal susah seperti itu ya. Jadi benar-benar sekarang apapun yang Farah kerjain tuh benar-benar biar anak tuh lebih nyaman lah dari kita dulu berjuang ya. Harus. Ya. Itu dulu masa susahnya di Pittsburgh atau di Arizona? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, jadi waktu di Pittsburgh dulu. Nah, dari Pittsburgh itu dapat tawaran kerja di Arizona. Jadi begitu udah mau selesai kuliah, dapat internship di Arizona. Di Arizona, jadi move. Jadi waktu di Pittsburgh, waktu sekolah masak itu yang dari pagi sampai sore sekolah masak, sore sampai malam kerja di restoran. Jadi pelayan, ya jadi pelayan. Sekolah ngebelagak pelayan, jatuh banget pelayan. Waiter. Cuman capek banget dari, waktu belajar pun kadang nggak ada. Terus kalau off itu dibikin untuk kayak bersihin rumah. Nah, begitu dapat internship Arizona, pindah ke Arizona. Yang langsung ke kota Phoenix. Kota Phoenix, yang cuma bawa 2 koper, yang nggak tahu siapa-siapa. Nah, hari pertama kerja itu September 11.
September 11. September Exactly. 11, 2001 ya. Yes. 2001. Itu waktu pindah ke Phoenix. Wow. Ya. Jadi inget sekali waktu itu kan kita dikasih kayak dorm, kayak tempat tinggal gitu kan sama sebelum punya punya apartemen sendiri. Jadi dibolehin nginep kayak 2 minggu di situ. Oh, ditampung dulu ya? Ditampung ya. Ingat sekali bangun, hidupin TV, Tower 1 masih ada. Ya. Tapi yang Tower 2 enggak, dua towernya masih ada. Masih ada, jadi tapi belum runtuh? Belum, Okay. jadi masih kayak sambil siap-siap, hari pertama kerja nih kan. Begitu nyampe ke dapur, pas lihat masuk kok orang-orang pada depan TV semua gitu. Iya. Terus kita semua pada berdiri aja depan TV. Dan yang hari itu seharusnya benar-benar sibuk, yang kita punya 98% occupancy, cuman kayak 20% atau apa. Dan jadi seluruh orang-orang bangsa Amerika shock ya? Yes, jadi benar-benar itu hari yang paling, paling berkesan. Dramatis. Lah. Yes, ya. Yeah, saya waktu itu jadi direktur di PFN, menyaksikan itu. Karena ya saya kan back and forth ke Amerika ya, siaran NBA gitu. Wah, shock juga tuh. Masih nggak momennya, begitu pesawatku datang, ada one coming. Wow. I remember. Terus yang begitu yang tower satunya runtuh kan, everybody was like, like they could not believe it. Kebetulan waktu itu Farah juga punya temen yang kerja di salah satu restoran di sana. Di sana? Terus mau telepon-teleponin dia tuh yang nggak masuk-masuk. So alhamdulillah dia selamat sih. Cuman still, I mean, such an Ada event. perubahan nggak, Farah? Perlakuan orang, apalagi ini Farah, it's like, I mean, ini kayak Arab-Arab juga nih, namanya Farah Farhana gitu. Ada perubahan nggak sikap orang Amerika setelah kejadian 9/11? No, at that moment kalau direct ke saya sih nggak ada. Ya, cuman ada beberapa temen yang dia agak sedikit-sedikit India gitu, katanya ada sedikit aksi racism kepada mereka. Farah Farhana, mukanya ya Arabic lah dikit ya, Islam lagi. Iya, cuman nggak kalau terlalu mengalami hard time gitu. No, not at all. Kenapa? Karena ada si Queen itu. Itu belum ketemu. Belum ketemu malah. Tapi your ex juga is a chef juga ya? No, dia lebih di hotel apa, di restoran owner? Restoran dan bar business. Jadi dia sekarang tinggalnya di Thailand, di Bangkok. Ya, dia punya restoran bar di situ. So, yeah, he's happy. Happy. And you happier. Yeah. I'm always happy. With the new baby. Oke, next. Luar biasa kan. Anda nggak banyak tahu tentang Farah. Chef Ewald Noter or James Mullaney? Oh, aduh. Who they are? Dua-duanya berkesan sekali ya. Karena Ewald Noter itu dia salah satu suhunya lah kalau untuk di dunia pastry chef. He's very good with blow sugar. Jadi kayak hiasan dari gula dan juga coklat. Dan saya dulu pernah ngambil kelas kayak program selama 2 minggu di sekolah dia di Florida. Jadi dia punya jadi dia punya sekolah pastry tapi untuk yang memperdalam gitu. Khusus untuk professional pastry chef. Dan Farah belajar dari dia. Belajar dari dia. Ada pasangannya ya? Siapa? Dia ada berdua gitu kalau nggak salah. Ewald Noter and No, iya dia waktu itu istrinya at that moment yang running the school. Nah, kalau James Mullaney itu dia chefnya di waktu Pittsburgh? bukan di Pittsburgh. Dia sebetulnya di Sea Island, Georgia. Sea Island, Georgia? Yes, Sea Island. Jadi dia chef yang in charge di sana dan benar-benar like I had a beautiful opportunity untuk bisa jadi salah satu chef di acara G6 Summit waktu itu. Waktu itu belum G20, masih G6 atau G8? G8 Summit, sorry. G8 Summit, ya, masih 8 negara. Dan Farah membuat hidangan yang dinikmati Laura Bush. Yes, benar. See, you know it. Oh my gosh. I did my research. Ya, jadi benar-benar opportunity untuk yang kita masih muda, yang diundang di such an opportunity, benar-benar yang terkesan. Farah bikin apa untuk Laura Bush? Waktu itu kan tiap hari kita bikinin untuk lunch sama dinner itu macam-macam pastry. Jadi kayak pastry platter, ada pecan pie, all American lah. Dia terkenal, daerah situ terkenal dengan peach. Jadi ada peach cobbler, pecan pies and all of that. Terus waktu itu saya bikinin dia satu platter, hidangin langsung.
Terus katanya gini, let's take a photo, and I was like, I would love to. Udah gitu, Ibu negara, the iya first ibu lady. negara. I was The like, first lady. okay. Terus ada yang fotoin kan sambil nyajiin gini kan. Terus ada juga yang foto berdiri. Terus oke. Terus tiba-tiba kayak 3 minggu kemudian datang dong di surat fotonya itu. Ya. Oh dia kirim? Dia kirim. Jadi untuk event itu memang kita semua harus melalui FBI screening. Oke. Kita Oh, harus ya, kasih, for sure. kita For kasih sure. alamat, social security Yeah, number. social security, Dia yeah. semua nge-run background check and everything. Yeah, check Cuman background. kan rada serem juga kita nggak ngasih ini ya nomor telepon atau alamat saya, tiba-tiba datang aja fotonya ke rumah gitu dikirim. Okay. So they're very advanced. Ya, Wow, itu benar-benar okay. berkesan sekali. Yeah. Begitu dapat foto dan tanda tangan dan Dari Laura? surat dari White House tuh, aduh rasanya tuh benar-benar I can still imagine that feeling clearly sekarang. Clearly. Masih kayak berkesan sekali. Berapa hidangan yang Farah prepare Waktu untuk itu Laura sih Bush? cuman satu platter. The pie. Tapi di platternya itu ada macam-macam Macam-macam? kue. Yes, Ah. yes, cuman hidangin gitu. It's like smorgasbord? It's like smorgasbord, ada beberapa makan. Yes, ada Oke. beberapa gitu. Jadi pastry cuman yang Pastry, saya. Iya, all pastry. kue-kue. Ya. Ya. Putu, Kenapa? sempat berputu berdua? Sempet. Masih Iya. ada putunya? Masih, tapi di mana ya? It should be there somewhere. I think it's in my portfolio. Are you taller than her? She's actually quite tall ya. Ah. Dia lumayan tinggi loh. Okay. I think we're about the same. But the Yeah. same. Yeah. With the gray hair, if I'm not mistaken, is it? Bukan Barbara, Laura. Yeah, Laura, Yeah, Laura Bush, Yeah, right? Yes. Yeah, Laura Bush, not Barbara. Barbara kan mertuanya. Mertuanya. Iya, Ya, oke, benar-benar. oke. Laura is the yang George W. George W. Yes. Oke. During that Yeah. age, wow, luar biasa. Yes. Oke. Ala chef atau The Big Break? Oh my gosh, this is a tough one ya. Soalnya kan kalau Ala Chef itu bisa dibilang is the show yang benar-benar ngebangun dan bikin saya dikenal orang Okay. di seluruh Your Indonesia. first show? Yes, my first show itu benar-benar banyak belajarnya dari situ dan the team dan everything. I mean, itu berkesan sekali. You enjoy that? I love it. The Big Break itu satu show yang saya punya di luar negeri. Jadi itu kayak yang pertama kali. Itu Sentosa Island, is it? Yes, in Sentosa Island, ya. Oke. Dan it's a big production, tinggal di sana selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Bekerja dengan tim-tim dari Singapura. Dia krunya kalau nggak salah kebanyakan dari Malaysia. Malaysia ya? Ya, cuman kan itu juga berkesan sekali karena pertama kali gitu yang bisa punya kesempatan untuk kerja di luar negeri dan gimana ngerasain rasanya. So dua-duanya I would say equal, very equal. Ya, tapi kalau disuruh pilih lagi lebih berat di mana? Ala Chef. Probably Ala Chef, ya. Your Ala first Chef. one. Yes. Itu Farah mendapatkan pengalaman luar biasa untuk jadi seorang talent ya, untuk Yes. menjadi seorang pembawa acara. Ya, How dan- many episode? Berapa episode? Ala Chef? We did it 4,5 tahun. 4,5 tahun. Iya. Weekly. 1 minggu tayangnya 3 kali deh. Wow. Iya. Ntar saya kali dulu honornya berapa. Oh, then I was making so much money. Iya. I'm an accountant. Iya. Heboh gitu. Orang nggak tahu tuh ponakan gue is very hot chef, gitu. Sexy chef. Ponakan gue tuh, tapi saya diam aja gitu. Wow. Iya, berkesan sekali itu Ala Chef, ya. benar-benar. Tapi Big Break it's a monumental ya, a Yes. big show untuk Farah Queen. Benar, karena internasional ya. International and they spend so much money. The Ya, budget ya, yang the mereka budget. keluarkan benar-benar is Ya. unbelievable. Dan Itu kontes chef gitu kan? jadi kita ambil anak-anak the underprivileged youths Yep. from different countries. Different countries. Dan- Malaysia, Thailand, Malaysia, Filipina, Korea. Korea Selatan. Tapi Iya. nggak ada Indonesia kalau nggak salah. Nggak ada waktu itu. Is it good? I'm not sure. I I think mean the they, stars dari Indonesia I tapi nggak ada know. partisipan dari Yeah. Indonesia. I think they were having problems with the language or but still yang dari Korea, tapi yang dari Korea Lalu juga Korea kan sebetulnya lebih parah lagi dong. Englishnya juga nggak terlalu Iya. nggak terlalu bagus. Cuman Iya. you know, I wanna tell you a little bit about that show karena di show itu benar-benar saya bisa itu kan show yang kompetisi tapi juga kan kita mau ada kayak sisi dramatisnya Drama ya, juga iya. harus ada
So, Saya rajanya reality show. ya jadi Has to be dramatized. see, dan you should know. Jadi kita kan perluin orang-orang tuh yang kayak personality-nya tuh Personality, gimana, iya. exactly. Makin aneh makin bagus. Tuh. Yes. Iya, iya. Dan masalahnya gini, Harus yang ekstrim, dari ya. yang dari Filipina mereka kalau dibilang soal personality tuh yang apa dikit nangis, Iya. dance, yang pokoknya yang itu keren di, banget. you know, di reality show kita nyebutnya yang karakter kayak itu the merchant of sorrow. Itu penjual kesedihan. Itu tuh kalau saya jadi juri itu, hey, di mana ayahmu? Nangis gitu. Dia pikir kita akan ini simpati. Tapi kalau dengan SMS itu yang milih banyak banget. Ya, mereka membeli itu kesedihan. Oh, yang Filipina model kayak gitu. Iya, jadi yang Filipina tuh bener-bener kayak keren banget personality-nya, tapi mereka tuh nggak jago masak gitu. Terus? Nah, sedangkan yang dari Korea, mereka no personality, so flat. Flat. Tapi dikasih tugas apapun, they killed it, like keren banget hasilnya. Jadi kita jadi bingung kan, aduh ini gimana? Dilema. You the jury, right? Iya, berdua dengan orang Malaysia itu. ada Ya? Chef Alan, no dari Singapura. Singapura. Dia. Tapi kerjanya di Sentosa Island. Ya, Sentosa. Okay. Jadi kita yang dilema gitu, ini gimana ya kita cut yang keren di kamera, apa yang bisa masak? Cuman kayak boring banget di kamera gitu, jadi yang, aduh. Mukanya kayak zombie gitu ya? Iya, nggak ada emosi? No emotion, nothing, just very flat, tapi benar-benar apapun tugas yang dikasih pasti mereka yang like mereka bisa bikin keren banget. Ya, terus akhirnya kita coba keep sampai berapa lama gitu kan, yang personality-nya bagus ya ujung-ujungnya kita juga harus lihat performance ya kan. Oke. Akhirnya yang menang di Korea. Tapi yang menang ujung-ujungnya yang Singapura. Ada satu yang Singapura is a very good candidate. Lebih komplit. Iya, dia masaknya keren ya, personality-nya lebih adalah sedikit dari yang Korea. Cewek? Cowok. Yes. Yes. Okay. Yeah. So itu benar-benar like an amazing experience untuk bisa kerja dengan timnya dan sebagainya. What do you learn? Apa yang para pelajarin dari bekerja sama dengan banyak tim ya, Indonesia kemudian juga internasional? Apa yang para pelajarin? I think yang pertama tuh ya cara kerja orang dari tiap negara itu beda. Beda-beda ya. Yes, kalau sama tim Singapura kemarin they're a bit Nazi kalau udah yang namanya soal waktu dan sebagainya itu benar-benar disiplin banget ya. Exactly, harus on time. Terus kita juga harus prepared, harus benar-benar baju nggak boleh ada yang ketinggalan dan sebagainya. Jadi asisten juga harus on top of the game. Nah, kalau kita di Indonesia bisa dibilang lebih relax, cuman ada enak ada nggak enaknya juga ya. Kadang kalau terlalu Nazi gitu, sometimes we're human, we make a mistake. Yes. Dan the consequences kalau udah dealing sama that kind of team, like it's kind of harsh. Sedangkan kalau di Indonesia kadang-kadang like, okay, come on, we need to be on time, we need to be that. Tapi a little bit of that flexibility sometimes is also good karena you know we also have other schedule. Kadang yang namanya kalau kita punya anak kecil atau anak apa harus yang kayak ya nyesuaiin sedikit gitu. Jadi I mean. Kalau sama aja kayak ditanya, Farah lebih suka tinggal di Indonesia apa di luar negeri? Susah ada dua hal. Ya. Karena ada dua hal yang benar-benar kayak minus and plus. Cuman ya yang penting kita kalau udah punya pengalaman seperti itu bisa diambil sisi terbaiknya dan itu yang bisa kita implikasikan ke diri kita. Ya kan itu yang bisa kita sesuaikan dengan the situation. So, I feel it. Saya pernah saya sangat menguasai produksi di Indonesia. Saya pernah bekerja sama dengan orang Malaysia. Sedikit dengan orang Singapura. Kalau masalah creativity, saya pikir Indonesia itu gila. Gila dibandingin Malaysia, dibandingin Singapura. Tapi kalau masalah disiplin, planning jadwal, we have to learn. Kita harus belajar. Tapi yang saya paling kangenin tuh dari tim Indonesia, wherever I go, kalau di sini misalnya kita punya staff, kita punya employee yang udah lama sama kita, at the end they become family. Terus kalau kerja tuh nggak hitung-hitungan gitu. They become just parts of your life dan walaupun kadang mereka udah nggak kerja sama kita lagi, tapi masih ada hubungan ya. If we ask them for a favor, kamu bisa nggak hari ini misalnya datang temenin gini, they're willing to do it. But it depend on the relationship dan. Exactly. Tergantung hubungan kita juga. Benar. So if we know someone like that, mereka bakal kayak loyal and they do that kind of things. Tapi kalau di luar tuh yang work is work, you know. Kalau udah lagi lewat jam working time, sorry. You can't bother me, ya kan? So that's the part that I really
truly enjoy from here. Ada hal-hal ya, ada plus minus lah ya. Yeah, exactly. Sekarang saya dengar Farah lagi prepare a new show ya. Yes, new show. I know it. Gue dapat bocoran. It's really exciting. Farah Queen akan tampil lagi dalam show baru. Iya, benar, sama Mola TV. Mola TV. Yeah. I wish you luck then. Ya, saya berharapkan sukses Oh, thank you so much. It's really really exciting. Pokoknya tunggu aja deh tanggal tayang. I know your boss is very wow, gila, prepare everything very detail. Yeah. Bos Mirwan udah bicara ya. Of course. Hai bos, I'm your next gitu. Dia seleranya tinggi banget ya kan. Iya. Iya luar biasa dan dia matanya mata sinias biasa mah lewat. You will learn a lot. Another style, gaya produksi yang berbeda lagi. Iya. Sampai sekarang udah berapa produksi sih yang Farah? Kita baru pilot aja sih. No, I mean total produksi dari mulai ala chef sampai yang sekarang. Jadi waktu itu I didn't continue kontraknya ala chef karena waktu itu saya ngambil show The Top Chef. The Top Chef? Yes, Top Chef di SCTV. Tapi that show didn't do so well. Kita cuma bikin 1 season, and that's it. Nggak ada kelanjutannya. Terus lagi apa? With Farah Queen? Terus ya With Farah Queen ada waktu itu talk show di Trans TV. Okay. Ya, talk show juga. I mean we did 1 season, but it just wasn't doing that great. So terus sama MNC TV juga pernah. Ya. Apa namanya Queen's Kitchen. Oh Queen, Queen tapi Queennya itu Queen Ratu ya? Iya benar. Ya. So dan yang itu masih di running sekarang di di AFC. Apa namanya kalau diputar ulang gitu? Oh rerun. Iya rerun. Ya. Masih di rerun. Nggak pernah produksi khusus untuk Asian Food Channel gitu? No, kecuali yang itu The Big Break. Ya. The Big Break. Oh The Big Break is Asian Food Channel. AFC, yes. Oke. Yeah. Farah punya idola nggak chef yang inspire you a lot gitu, yang itu banyak banget pengaruhnya ke saya? Bisa dibilang Jamie Oliver ya, karena benar-benar yang bikin saya punya mimpi untuk punya TV show itu ya karena ngelihat Jamie Oliver. Ya, kayak dia yang benar-benar so natural. I think he was really why I have a vision of having this cooking show because of him. So. Jamie Oliver, he's really into it. Yes, he's very very passionate. Not only that, yang saya kagum dari dia, kalau chef mungkin Farah Queen sih hebat juga. Bisnisnya gila. Ya, benar. Bagaimana dia membuat personal branding dia sebagai celebrity chef yang mahal gitu, yang dia taruh nama aja, oh ini Jamie Oliver punya loh, dan itu, it's big impact. Itu yang saya lihat. Saya kan banyak memberikan ceramah tentang personal branding. Salah satu contoh itu, Anda lihat tuh ada seorang chef tiba-tiba menjadi seorang selebriti yang luar biasa dan namanya bisa dijual tuh. Saya nggak tahu ada berapa restoran yang yang pakai ininya Jamie Oliver ya. Jamie Oliver. Dia orang Inggris kalau saya. Iya. Pernah ketemu? Belum, pengen. It's in my wish list. Wish list. Yes. Habis ikan gitu. Yang kemarin ke Padang siapa ya? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, that's another one. Yes. Suka juga nggak? I love him. And to be honest, kemarin sebetulnya their team also interview me. Cuman kan dia gaya show-nya, stylenya kan lebih yang kayak di alam luar dan yang dia ke wild banget ya. Yes, terus dia ke hutan yang kayak tebas-tebas gitu kan. You don't so like it. No, I love it, but when my team saw me, they're like, you look more like a model. So I was like, no, I can do that too, you know. I can be in the river catching fish, and they're like, yeah, right. So akhirnya pilihan tidak jatuh ke kita. Aduh, I was kind of broken hearted. I can imagine. Farah Queen berjalan di pematang sawah, it's like in a catwalk gitu. Iya, sedikit broken hearted sih kemarin waktu pilihannya jatuh ke Om William of course. William like Wongso, yes, I also adore Om William. I'm happy for him, but I'm jealous.
Udahlah kalau Om William we respect him I so know, much. I know. Jangan-jangan Gordon Ramsay memang lebih suka laki-laki kali daripada perempuan seksi seperti Farah Quinn. Iya, soalnya di show-shownya yang lain juga waktu dia ke New Zealand kan, sama chef cewek, tapi yang tato di mana-mana, gitu. yang mereka manjat. And when I think about it, yeah, maybe it's better with Om William. Kenapa nggak pakai tato juga dong? Kan banyak tato-tato yang apa? Yang tato yang nggak permanen gitu. Lebih macho gitu. Dan Farah Quinn itu ternyata pernah menjadi ambassador untuk apa airportnya New Zealand ya? Yes, itu benar-benar kaget gue ya. The best job ever. I know sekarang your brother jadi dubesnya di sana. Iya. Dulu waktu itu saya dapat kerjaan itu saya dikontrak sama anak saya juga. Jadi sampai sama Arman. Jadi Arman sempat bilang, "Mami, bisa nggak dapetin job yang kayak itu lagi?" Permanen gitu. Soalnya benar-benar kita dibayar untuk jalan-jalan dan jalan-jalannya itu yang benar-benar super luxurious. Yang kemana-mana pakai helikopter, yang tempat nginepnya juga yang tempat hotel yang diinepin, villa yang diinepin sama Beyonce and Jay-Z dan pokoknya they went di Queenstown? Bukan, jadi namanya Kauri Cliffs. Kauri Cliffs ya? Yes. Dan kita dikasih villa yang semalamnya tuh berapa puluh ribu dolar gitu. Pakai helikopter? Kesananya pakai helikopter. Di mana enak? Iya. Jadi yang jemput udah langsung di golf course-nya. Pokoknya my son sampai yang can we have mommy work like this again? Selandia Baru tuh enaknya nyetir pakai karavan gitu. Iya benar-benar. Kalau kamu pindah-pindah gitu mau bertarget kali ya. Farah Quinn jadi dia dari tempat ke tempat di Selandia Baru dia pakai pesawat pribadi ya, private jet, pakai helikopter. Ya, indah sih, tapi lebih indah di bawah lagi. Iya, sempat juga sih ada juga yang kita traveling kemarin sama teman-teman terakhir bulan November ke sana sama teman-teman dari Amerika dan kita sewa mobil. Sebetulnya yang teman-teman cowok pakai apa? Chopper? BMW. Pakai motor ya? Iya, kita yang cewek-cewek di mobil. Pakai caravan? Enggak juga? Enggak, mobil biasa. Saya sama tantemu kita drive. Jadi saya waktu itu ketemu dengan Pak Dubes di Auckland. Dari Auckland dia drive sendiri. Wow. Ya, mobilnya baru tuh, mobil kedutaan. Dapat Mercedes van gitu. Dia drive, dia kan ngantuk-ngantuk juga, jadi saya ajak ngobrol, terus kita cerita tentang di kampung waktu kita kecil norak-norak. Jadi tantemu sama Tante Dewi, istrinya dia tuh ketawa gitu betapa suaminya berdua ini norak banget lah. Kita anak orang kampung gitu, mandi di kali gitu-gitu dan ketawa gitu hanya untuk membuat Pak Dubes tuh nggak ngantuk. Kita nginep yang dekat lake, habis itu kita sampai di Auckland. Wow, itu pemandangannya gila. Iya, seperti lukisan. Iya, lukisan. Jadi situ tuh saya selalu ngomong, kita kalau moto itu meleset aja masih bagus tuh. Nggak ada spot yang jelek gitu. Jadi habis itu kita ke Queenstown. Para waktu itu kemana? Ke Glenorchy juga ya? Glenorchy, ya, tapi pakai helikopter ya. Jadi Glenorchy itu saya kasih tahu satu tempat di pinggir danau, saya lupa nama danaunya, Lake Wakatipu. Bukan Gua Ketipu, Wakatipu. Jadi itu panjang banget danaunya, kayak river ya, kayak sungai. Tapi di Glenorchy itu adalah tempat yang paling disenangi oleh Peter Jackson. Jadi kalau Anda tahu film Lord of the Ring, Narnia, kemudian The Hobbits, settingnya di situ. Ya, it's true. Dan New Zealand juga terkenal dengan awannya yang panjang. Ya. Jadi waktu kemarin baru nyampe ke Queenstown, teman-teman yang Amerika, saya bilangin kan, kalian udah ngeliat belum awan yang panjang? And they thought that I was crazy, apa sih awan panjang? And then awan bisa sampai kayak tali gitu di sana panjang. It's amazing. Benar-benar, I think that's a very special place. Ya, jadi sangat indah, sangat bersih udaranya. Benar. Dan orang nggak percaya waktu saya wawancarain Pak Dubes, di Selandia Baru itu no predator. Jadi nggak ada binatang buas by law. Wow. Nggak ada ular, nggak ada musang, nggak ada harimau. Ya jadi nggak ada tuh. Jadi nggak ada binatang buas sama sekali. Gila ya, karena mereka protect the kiwi. Burung kiwi itu kan apa ya, nggak berdaya banget. Nggak bisa terbang, jalannya pelan gitu, ditangkapnya gampang sekali. Ih, keren banget. It's such a beautiful place. Jadi tugasnya apa dulu waktu jadi ambassador di airport? Jadi waktu itu they're using my social media, promoting New Zealand. They use all our pictures di semua di websitenya dan all their campaign.
Tapi juga I'm using my social media yang promoting all the photos. Yes. Dan waktu itu mereka punya fotografer yang di-assign for Ikut kemana-mana? Ikut kemana-mana. Yep. He's so amazing. Dia kalau capturing all the pictures tuh benar-benar it's unbelievable. Dan yang terus dia juga punya anak yang seumuran sama anak saya. Jadi anaknya juga sering dibawa. Terus Jadi mereka Arman main-main. Iya, Arman ada temennya. Jadi aduh udah deh di situ benar-benar yang apa ya? I love how I think their family relationship is also very very strong. Yes, Kalau di sana mereka lebih ada toleransinya kalau untuk soal keluarga gitu. Kalau Amerika kan it's a big no-no kan. If you come work, you don't bring your family or anything like that. Kalau di lebih New Zealand longgar, tuh, New Zealand tuh benar-benar like family oriented. Yang I really appreciate untuk negara, bisa dibilang kan dia negara bule, cuman super family oriented. So I love that. Dan hubungan dengan penduduk lokal juga, the Kiwis gitu, orang-orang Maori juga keren banget ya. Oke. Ada plan lagi yang ingin sekarang buka bisnis ini juga ya, kuliner juga ya? Jadi selama pandemi ini, lebih banyak meditasi, pikiran jadi jernih. Main golf. Oh iya golf, tapi kalau golf kan golfer. cuman untuk fun-fun aja lah. Kalau golf nggak yang mau jadi profesional or anything. Itu benar-benar because I love outdoor. Kita tinggal di Jakarta kan jarang main outdoor. Makanya larinya jadi ke golf. Kemana aja mainnya? Mainnya kemana? Seringnya di Bali, di Bali National. Kalau Jakarta sekitar di mana? Enggak. Jakarta biasanya di Senayan, di Pondok Indah, terus di turun Rainbow. Atau driving aja? Apa? Turun. Turun. Oh, turun iya? dong. 9 hole, 18? 18. Kalau di Senayan kadang 9 hole. Kan cuma 9 ya. Iya. Wow. Sekarang handicapnya, no I'm just kidding. Berapa handicapnya? Masih tinggi, masih gede. Berapa? I don't know, but it's still 10, masih 11, 12? No, masih 20-an lah kali. 20-an. Saya single handicap. Oh my god, that's amazing. Tahu gak, my single handicap, my only handicap, nggak punya stick. I don't play golf. I don't have time to play golf. Jadi saya tahu sibuk banget. Kalau saya main golf, mungkin saya nggak pernah pulang kali. Dulu Senin sampai Jumat kerja. Saya karena tahu main golf itu kan addicted. Iya benar. Dan itu benar sekali. Wasting time. Yes. Saya tahu. Istri saya kan hobi banget olahraga gitu ya. Yeah. Dia selalu Pak kita main golf gitu. Enggak. Mungkin kalau saya main golf kali nggak pulang-pulang. Itu benar-benar memerlukan dedikasi waktu. Iya. Panjang waktunya. Benar. Subuh-subuh udah ngilang ya kan? Yes. Iya. Pagi terus harus latihan. Yeah. Terus nanti harus bisa kontrol emosi. Very addictive. Sekarang pun kalau traveling ke luar negeri yang dipikirin golf. Bawa stick ya. Bener. Mungkin stick kalau lebih enak rent. Cuman baju-baju golf semua pasti dibawa. Ya. Pakai stick apa? TaylorMade, Honma? Enggak sih, masih yang pink. Kemarin mau dikasih TaylorMade tapi kita pandemik mungkin So, padahal kemarin udah yang so excited gitu mau dikasih TaylorMade. So, let's see. TaylorMade. Kan lucu ya, golfer-golfer wanita itu rata-rata dari Asia ya. Iya, minimal punya darah Asia. Jadi orang-orang dari Korea. Jadi top 10 itu isinya mereka semua tuh. Bahkan dari Thailand gitu. Iya, benar. Iya, ada dong satu gitu in the top 10 orang Indonesia, Farah Farhana. Yeah, right. Your shape is golfer. My what? Your shape gitu, badannya kan golfer banget lah. I mean I do workout every day, so. Yoga. Yoga sih enggak, lebih cardio. Cardio aja setiap hari. So. Cerita tentang itu dong, bisnis kuenya bikin kue sekarang. Jadi sebetulnya sih dimulainya kan dari iseng-iseng tuh, karena selama pandemik ya di rumah terus ngapain lagi? I love being in the kitchen. Mulai bikin kue, mulai kirim-kirim ke teman. Terus mulai ada yang order. Terus kemarin sebelum Lebaran bikin lagi kue kering. Mulai lagi ada yang tanyain. So now I'm like, you know what? Kenapa nggak diseriusin aja? And I'm really excited for this. Jadi sekarang lagi bener-benerin dapur, lagi mau coba biar dapurnya itu lebih bisa untuk kita bikin produksi yang jumlahnya lebih banyak. Kalau sekarang kan ya cuman bikin untuk ngebuang waktu aja ya. But itu menghasilkan uang, why not diseriusin bener? So it's quite a nice extra income for me. Pakai brand apa? Brandnya lagi di register, kayaknya Cookie Love namanya. Cookie Love, ya. Kenapa nggak pakai Queen?
No. Nanti kalau Queen-nya hilang gimana dong? Ya. Itu that smart answer. Pakai Farah dong. Iya. FF, double F, Farah Farhana. Iya. Kenapa sih Papa F semua ya? Bapaknya Fauzan. Iya bener. Anaknya Farah Farhana, seneng banget tuh. Banyak orang Indonesia namanya F, banyak banget tuh, keren-keren. Iya. Ketop-ketop. Fadlizon, Fahri Hamzah, gitu. Farhan Abbas, F semua tuh. That's right. That's Farah Farhana. Tahu artinya Farah Farhana? Gak tahu juga. Farhana means happiness. Wow, you are. Yes. So I bring happiness. Oke Farah, terima kasih sudah hadir di show saya. Thank you Om, Ya. thank you so much. Kamu ucapin satu dong, bakso Palembang sekarang, bakso Palembang. Boleh. Jadi wong tahu kalau kau tuh wong Palembang. Nah, sinilah. Oke, untuk segala sanak teman-teman yang sanak dulur yang mau Palembang, wong Bengkulu. yang Bengkulu ambo masih bisa ngecek Bengkulu juga. Tapi yang untuk di Palembang udah lama nih aku udah kesana ya. Cuman tetep lah masih terus yang makan makanan Palembang. So, masih pacak ngomong bahasa Palembang ya. Kaget kan? Dikira bule. Palembang. Makan Palembang apa? Yang paling sambal cenge. Sambal cenge, terus tekwan, tekwan, nasi minyak, malbi. Nasi minyak itu bukan nasi kebuli. Bisa masak nasi minyak? Ibu yang pacak. Oh, iya. Tante kau iya. jago nasi minyak. Oh, iya? Iya, itu kan minyak samin ya. Iya benar. Ya, sama rempah-rempah khusus. Sama pepes tempoyak. Itu lemak nian. Tempoyak itu durian yang difermentasi. Yes. The best. The best. Brengkes. Ya, Brengkes ya. Pepes itu bahasa Palembangnya brengkes. Brengkes. Oh, jadi kepengen balik tapi corona. Oke, terima kasih Farah dan semoga Anda mendapatkan inspirasi luar biasa dari seseorang chef yang masih ingat kampung walaupun udah melanglang dunia kemana-mana ke Selandia Baru, ke Amerika dan sangat profesional dan dia memang sangat profesional dan dia tidak gampang. Dulu orang pikir dia menjadi chef jual tampang, ya jual body, no. Ya Farhana itu memang belajar serius dan ikut kompetisi dan karyanya pernah dinikmati oleh Laura Bush, is it? Yes, Laura Bush. Laura Bush dan dipuji oleh Laura Bush. Ya. Oke, bye-bye. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu berikutnya. Bye.